Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good, good morning, everyone. Welcome to the academic speaking for the meeting. In this meeting, we have a topic about reading charts, graphs, and tables. But before we discuss more about what is or how to read charts, graphs, and tables or diagram, let's start by Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, hari ini kita akan memasuki pertemuan ketiga untuk mata kuliah academic speaking dan topik untuk hari ini yaitu tentang bagaimana mendeliver atau membaca informasi yang ada di dalam chart, graphs, ataupun tables dan ini biasanya ada di dalam research article ya. Dan this meeting still relates to our previous meeting about presenting a research article. Karena di dalam presenting research article itu biasanya ada chart, tables, diagrams gitu. Nah, di pertemuan ketiga ini masih ada relasinya gitu dengan pertemuan sebelumnya yaitu tentang presenting research article ya. Dan tujuan daripada hmm, topik ini yaitu trans. Ya. The main objective of learning to interpret charts and diagrams is to transform complex data into clear, understandable, and visually analyzable information. Ya, itu salah satu tujuan mengapa kita harus mempelajari cara menginterpretasikan chart dan diagram itu adalah untuk mentransform kompleks data into clear. Biasanya dalam data penelitian itu kan banyak ya, dan selain banyak juga biasanya itu kompleks begitu untuk membuat itu menjadi lebih sederhana, lebih clear dan juga lebih mudah dibaca biasanya di display dalam chart, diagram ataupun tables. Nah, bagaimana we can read that in English gitu ya. Dan juga dengan mengetahui cara membaca data melalui chart, tables, dan diagram ini bisa membuat kita menjadi lebih paham dan juga bisa visually analyzable information, sehingga informasinya bisa dilihat secara visual, jadi lebih menarik. This skills allows one to make decision in variety of domains more easily, quickly, and accurately ya, karena ya, kita diharapkan mampu begitu menguasai cara bagaimana membaca cara bahasa diagram ini mudah-mudahan begitu ya ketika kalian menemukan informasi yang ada dalam tabel chart atau diagram itu kalian bisa membacanya atau memahaminya dengan mudah, dengan cepat dan juga akurat gitu ya. Nah, yang pertama tujuan daripada pembelajaran ini yaitu compile complicated data ya. Graphs provide data in more interesting visual manner so that readers may rapidly see important points. Jadi begitu kalian mengetahui bagaimana cara membaca graphs, diagram ataupun grafik begitu dalam sebuah research article. Nah, itu yang tadinya tadi sudah saya sampaikan, yang tadinya complicated atau rumit itu akan menjadi mudah ya, karena ada apa? Karena ada interesting visual. Karena eh, biasanya kalau chart diagram dan juga tabel itu kan ada visualnya, gambarnya begitu, data-datanya, numberingnya begitu kan ya, skor-skornya begitu. Dan itu biasa sudah diklasifikasikan sehingga itu memudahkan kita untuk membaca informasi yang ada di dalam chart, tabel, ataupun diagram. Tuh. Dan selanjutnya tujuannya yaitu untuk mengidentify patterns and trends. For instance, line graphs are a great way to see both short-term and long-term trends in data across time. This make it easier to spot seasonal upward and downward trends ya. Nah, biasanya dalam data juga bukan hanya skor-skor kecil atau besar ya, tapi ada di mana di situ tahun-tahun misalnya terjadi progresi terendah, terjadi progresi teratas gitu ya. Nah, itu bisa dibaca dengan mudah karena apa ya? Karena sudah ada eh, pembedanya begitu ya. Jadi dalam chart itu informasinya banyak, tapi bisa dibaca secara keseluruhan karena biasanya ada misalnya survei tahun sekian sekian compare dengan tahun yang sekarang itu biasanya sudah ada di dalam chart atau diagram dan itu memudahkan kita gitu ya. And then tidak adanya itu tujuan untuk mempelajari bagaimana cara membaca informasi atau data dalam chart, diagram dan tabel juga adalah to draw comparisons ya
Beberapa data yang sebenarnya data dari penelitian kita itu ada perbandingan begitu ya. Perbandingan antara misalnya tahun sebelumnya, hasil survei tahun sebelumnya atau hasil survei yang sekarang, atau perbandingan antara minat baca perempuan dan juga laki-laki berdasarkan gender begitu. Nah, ini biasanya juga mudah jika kita sampaikan melalui V-chart atau bar chart begitu ya. So it is easy for us to compare ya. Kalau kita bisa membaca informasi lewat chart diagram tabel. Selanjutnya juga, we have to learn this topic because hopefully students have the ability to make and understand graphs reduce the possibility of misinterpretation and guarantees precise and effective information transmissions ya. Nah, ketika kita tahu gitu ya cara membaca graph, diagram, ataupun tables, nah itu kita akan terhindar dari kemungkinan misinterpretations ya. Nah, kalau misalnya kita sudah bisa bacanya kan mudah eh, untuk kita untuk mengetahui informasi mana nih yang harus kita baca. Jadi kita miss of interpretasi gitu ya. Selanjutnya ada lagi engaging visual representations. Nah, karena data yang disampaikan melalui graphs, chart, ataupun table itu kan visual. Kalau misalnya kita mempresentasikannya dengan visual itu biasanya lebih memorable and captivating for the audience by the use of graphs ya. Lebih mudah diingat ya. Karena apa? Karena tadi menarik ya, ada gambarnya gitu dibanding dengan teks seperti ini saja gitu ya. Tapi kalau misalnya visual chart dan diagram itu lebih berwarna, kemudian juga lebih sequence ya gitu. Kemudian selanjutnya highlighting essential points. Nah, dengan mempelajari topik ini, harapannya mahasiswa bisa meng-highlight essential points yang ada dalam chart, tabel, ataupun diagram. Ya. Data visualization makes it simple to draw attention to the most significant connection or important takeaways from data. Itu. Biasanya kalau lewat informasi yang disampaikan melalui chart, diagram, ataupun tables itu lebih to the point ya. Jadi kita bisa meng-highlight poin-poin penting gitu ya. Ketimbang dalam paragraf dan itu harus ada deskripsi dan segala macam. Tapi kalau melalui chart, tabel, dan juga diagram itu lebih to the point. So this is the examples ya. Ini adalah salah satu contoh how you can read the information from the chart ya. Ini adalah contoh chart begitu ya. Nah, jika kali kita menemukan apa namanya chart seperti ini, apa sih yang harus kita baca terlebih dahulu begitu ya? This pie chart shows now the proportions of pages on EnglishHints.com on various subjects. Nah, jadi as a presenter, sebagai presenter kita harus membaca dulu sebenarnya chart ini tentang apa sih, tuh ya. Yang harus kalian deliver itu adalah kalian kasih tahu dulu kalau chart ini itu tentang apa judulnya. Ya. Biasanya ada title-nya di sini. Itu. Chart one tentang apa gitu kan. Table one atau diagram one, figure one. Nah itu biasanya ada tulisannya di sini. Nah kalau ini kan di atas ini ya, page on English hints. Nah, di sini dikatakan bahwa chart ini adalah menunjukkan proportion of pages on EnglishHints.com on various subjects. Nah, jadi apa? Di sini adalah proporsi halaman yang ada dalam Englishhits.com dari beberapa mata pelajaran begitu. Jadi kita kasih tahu dulu ternyata ini chartnya tentang pages on English Hints ya di tahun 2016 gitu. Dan kemudian setelah kita baca judul daripada si chartnya ini atau title daripada si chartnya ini, and then we have to keep on to the next information relate to langsung aja, ladies and gentlemen, I'd like to show you gitu ya, the highest score from this chart. Misalnya, almost 50% of these pages are related to vocabulary, and more than half of those are vocabulary practice. Nah, kalau misalnya di sini tidak ada angkanya ya, pastikan kita juga sudah mengetahui terlebih dahulu, sudah cek terlebih dahulu. Misalnya di display tidak ada angkanya. Tapi as a presenter we have to check. Kita harus tahu ya. Harusnya ditulis ya biar si audiensnya itu jelas. Tapi kalau sebisa kalian menemukan chart yang tidak ada skornya, itu kalian bisa cek terlebih dahulu ya. As a presenter we have to know. Nah di sini kenapa mention 50%? Karena memang mungkin data aslinya vocabulary
ini ya memang apa 50% ya, begitupun dengan sisanya yaitu vocabulary practice gitu. Nah, kemudian setelah kita membaca skor atau angka yang paling tinggi, selanjutnya kita akan membacakan skor-skor atau data-data yang menengah dan juga paling rendah. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian menemukan chart, diagram atau tables yang ada di dalam research article, pastikan kalian juga mention dulu kalau chart ini tentang apa gitu ya. Poin-poinnya apa begitu ya. Kemudian juga hasil yang paling besarnya apa, hasil yang menengah dan paling kecilnya apa, begitu ya. Oke, next. Nah, ini adalah contoh chart yang kedua ya begitu ya. Nah, kalau di sini sudah jelas ya, kalau di second chart ini kita mention dulu title-nya, yaitu tentang antidepressant drug mentioned during outpatient department visits by age, United States, dari tahun 93 sampai 2000 ya. Nah, kalau misalnya kita menemukan chart yang seperti ini, bagaimana kita mendesainnya, gitu ya? As I said earlier, kalau kalian mau deliver atau present the chart, memberikan informasi terkait chart, pastikan kalian baca dulu chart ini tentang apa, ya. Nah, coba kalau misalkan kalian bisa di sini, katanya this chart illustrate the gradual increase in mention of antidepressant drugs during visits to outpatient departments between 1993 and 2000 gitu ya. Nah, jadi si title-nya ini di-mention dulu. Well, ladies and gentlemen, I would like to show you ya this chart. This chart illustrates about the gradual increase in mention of antidepressant drugs during visit to outpatient department between 1993 and 2000 gitu ya. Kemudian setelah kita mention title-nya apa atau chartnya tentang apa, baru deh kita spesifikkan penjelasannya melalui apa. Di sini kan ada di y-axis ya. Di Y ini adalah ya ini. Nah, kemudian ada di X-axis ya. Nah, kalian juga harus mention kalau ini tuh tentang yang ya ini tentang apa, informasi apa. Kalau yang X ini informasi apa. Nah, kalau misalnya kita lihat sih katanya di Y-axis shows the number of patient visits ya. Kalau ini adalah jumlah daripada pasien pasien rawat jalan ya yang visit eh, hospital begitu ya selama dari tahun 93 sampai 2000. Ini berapa number ya? Dibilang number berarti jumlah jumlah pasien rawat jalan yang apa mention antidepressant drugs begitu ya. Kemudian kalau di x-axis shows the period of time. Nah, kalau di ini adalah period of time-nya. Jadi dari 193 sampai 2000 itu mana nih number of mention of antidepressants ini yang paling banyak di-mention itu apakah pada tahun 93, 94, 97 atau tahun 2000 gitu ya. Tapi kita pastikan dulu harus explain ya. Explain tadi apa? The title-nya yang ini, kemudian penjelasan chartnya ya. Kalau yang ini untuk informasi tentang apa. Kalau yang X line ini penjelasan tentang apa. Dan untuk yang color lines ini adalah penjelasan tentang apa. Nah, kalau di sini kita lihat di situ ada usia ya, age groups ada 45 sampai 4 years old, ada 18 sampai 44 years old lagi. So we have to explain first to ladies and gentlemen, I would like to illustrate the chart about the gradual increase in mention of antidepressant drugs during visit to outpatient departments between 1993 and 2000 yeah. For the y-axis shows the number of outpatient visits, and for the x-axis shows the period of time gitu ya. And for the color line represent different age groups. Nah, jadi kita tuh harus jelasin dulu ya spesifikasi daripada chartnya ini biar si audiensnya juga paham gitu ya. Nah, setelah kita mendeskripsikan detail daripada si chartnya, kita lanjut ke
data ya, main datanya atau informasi datanya kita baca nih, informasi datanya. Pokoknya for most age group there is a slight upward trend between 1990 and 2000s ya. Nah, pada tahun 93 sampai 2000 katanya gitu ya. 93 ya sampai 2000 katanya di sini terjadi slight upward ini artinya kurang begitu dimension ya begitu. Nah, kurang begitu dimension sementara pada tahun 95 sampai 98, 95 sampai 98 begini ya. Nah, there was a steeper increase. Steeper increase-nya artinya adalah adanya peningkatan yang cukup steep ya, artinya cukup tajam gitu. Penyebutan antidepresan drugs ini ya kan. Dan usianya di berapa? 95 sampai 98. Coba kita cek pada usia berapa ini yang meningkat, yaitu pada usia 95 sampai 98. Berarti 98 di sini yang warna ungu ini meningkat ya. Jadi pada usia 65 tuh ya di sini. However, the number of mentioned was highest at also for the age group from 45 to 64. Nah, tapi ada lagi peningkatan yang maksudnya terjadi peningkat mention of antidepressant drugs ini meningkat pesat gitu ya atau paling tinggi di rentan usia 45 sampai 64-nya di sini nih. Nah, selanjutnya, there was slightly fewer mentions for the over 65 group and still fewer for people age 18 sampai 44 ya. Nah, kalau di usia 18 sampai 44 ini sedikit ya yang mention antidepressant drugs ini gitu. Jadi, pastikan ketika kalian menemukan chart tabel atau diagram, kalian jelaskan dulu ini komponen-komponennya. Kalau yang di sini apa, garis yang ke bawahnya apa, warna-warnanya ini apa, begitu. Kemudian kalian mention juga paling tinggi di kapan, paling rendahnya di kapan, terus yang misalnya equal yang ada yang presentasinya sama begitu, nah juga bisa mention ya. Jadi apa yang harus dibaca ketika kalian menemukan chart atau diagram itu yang pertama tadi ya judulnya dulu nih, judul atau judul chat itu tentang apa sih, informasi apa yang akan disampaikan dalam chat ini ya biasanya ada di judul-judulnya di atas gitu ya. Kemudian kalian juga jelaskan spesifikasinya, lalu setelah itu baru dia mention informasinya gitu. Nah, nah ini juga sama ya. Kalau ini kan bar chart ya. The bar chart below shows the number of men and women studying engineering at Australian universities. Summarize the information in the chart by selecting and plotting the main features make comparison relevant. Jadi kalau ini adalah tentang apa? Well, ladies and gentlemen, below bar chart illustrate the number of men and women studying engineering at Australian University between dari kapan sampai kapan. Kita bisa lihat sebetulnya tahunnya dari tahun 1992 sampai 2012 ya, from 1990 itu until 2012 gitu ya. And then, ladies and gentlemen, blue for men and red for women. Terus number of students studying engineering. Nah, ini juga kita harus mention ya, how many students studying engineering. Ini dijelaskan dulu gitu ya, sebelum kita masuk ke data atau informasi utamanya. We have to describe first ya, sebenarnya angka-angka atau gambar-gambar atau tahun-tahun ini itu apa sih maksudnya? After after you have already mentioned the title, and then you also explain the specific atau komponen daripada chart ini ya, baru deh kita masuk ke informasinya. Katanya, you can be seen that the number of male students males likely from. Nah, kita bisa lihat di chart di samping bahwa number of male students berarti kan men ya blue dia warna kulit. Males likely from apa 14 thousands ya in 90 tuh dari 14.000 di tahun 1992 ke 12.000 di 2022.
Nah, kalau di 2000, kalau di 1992 ini kan sebenarnya meningkat ya pada SIU. Tapi di sini kata fell slightly, berarti jatuh atau turun di tahun 2022 ya. Gitu. And then remain level to the following decade. The number of female student is relatively low, starting at. Nah, biasanya kalau yang katanya kalau yang perempuan, students yang perempuan ini low dari 2000 ya, dari 2000, starting from 2000 di tahun 1992 ya. Tapi di 2022 yang laki-laki malah pada tahun 1992 yang laki-laki malah meningkat ya. Kalau yang perempuan kan relatif low, sangat low bahkan ya. Hanya mencapai 2000 saja untuk engineering ini. The number of women increased. Female students grow steadily by 2000 each decade. This led to a rise in the total number of engineering students from dari 16.000 to 18.000 in this period. Dan kayak gitu. Jadi, mana ini? Tapi setiap dekadenya ini si perempuan naik ya. Dari 92 ke 2022 itu naik. Dari ke 2022 ke 2012 itu menaik ya. Sementara yang laki-laki atau yang men itu menurun ya. Tapi kalau kita compare men continue to make up the majority of students. Tapi kalau kita mau compare, tetap men ini apa namanya mayoritinya atau mendominasi students women students ya dalam kaitannya studying engineering at Australia University begitu. Nah, ketika kita sudah menjelaskan informasi yang ada di dalam chart ini atau tabel ini, pastikan kita juga membuat kesimpulan, ya. Kesimpulannya apa? Seperti contoh di sini, well, ladies and gentlemen, overall we can see a clear upward trend in the number of female engineering students of the university, while the number of male students seems to have leveled off, ya. Nah, berarti tetap ya ketertarikan untuk belajar engineering Australia ini memang dari tahun ke tahun laki-laki itu lebih mendominasi begitu ya. Meskipun ada peningkatan ya di dalam di women itu dari 9222 sampai 2012, meskipun ada juga penurunan dari laki-laki dari tahun 92 ke 2002 2012, tapi tetap laki-laki ini mendominasi begitu untuk mempelajari engineering. Itu ya. Jadi pastikan ketika kalian mendapatkan chart, tables, atau diagram begitu ya dalam sebuah research article, you have to read first the title, and then you have to explain the component atau spesifikasi daripada si chart tersebut. After that, you have to deliver the main datanya, gitu ya, informasi yang berkaitan dengan datanya. Nah, ini juga sama ya. Ini adalah, nah, kira-kira tentang apa ini? Sales of mobile phones per month. Nah, look at the following examples. Nah, if you look at picture one, nah kita bisa bilang seperti ini ya, well, ladies and gentlemen. If you look at picture one, you can see the sales of mobile phones per month. As I mentioned earlier, ketika kalian melihat chart bar tables, pastikan kalian baca dulu chart ini tentang apa. Di sini juga sama kan, dimension. As you can see, this chart this chart will explain about the sales of mobile phones per month. Nah, ini sama kan sama judulnya. Tuh. Nah, you can see that it covers the years. Nah, years dari 1998 sampai 2001 ini adalah survei yang dilakukan ya dari 1998 sampai 2001 katanya. It shows that the sales of mobile phones declined steadily in 1998 ya. Nah, pada tahun 1998 ini terjadi penurunan ya dan remain steady from May until the end of the year. As the graph shows, the sales then rose more and more steeply. Taraf, nah kemudian terjadi peningkatan pada tahun 19 sampai 2001. Ya, sales reach a peak of, nah 6.200 in February 2000 and 2000. There was then a sharp fall as you can see, but sales leveled off at about 5,300 per month in April. They did.
fluctuate slightly through the year and are now increasing again. Ya, meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2000 nih, tapi ternyata ada sharp fall nih di tahun antara 2000 sampai 2001 ya, dari lalu April katanya. Kemudian tapi nanti ada faktor slightly through the year and now increasing again. Nah, seperti di 2001 naik lagi ya, begitu. Jadi pastikan ketika kalian menemukan chart apapun itu bentuknya ya, kalian baca dulu chart ini tentang apa, kemudian informasi garis Y sama X-nya, gitu ya. Dan juga main information yang ada dalam chat atau figure tersebut. Nah, ini adalah beberapa ekspresi atau language function atau English terms that you have to use ketika kalian mau merepresentasikan atau mau menjelaskan chart, tables, ataupun diagram. Nah, seperti yang kalian lihat di layar, di situ ada ungkapan as you can see. Nah, ini. As you can see from, nah, as you can see in, kita bisa pakai apa saja di sini. Referring to a diagram chart, etc. Well, ladies and gentlemen, as you can see from the chart, as you can see from the diagram, as you can see from the table, as you can see from the graph, as you can see from the pictures, as you can see in statistic that. Nah, pastikan kalian memulainya dengan susunan dengan susunan kalimat seperti ini ya. Atau misalnya kita juga bisa pakai subjek we can see in the table, we can see in the pictures, we can see in the statistic that. Atau juga kita bisa pakai ya, ladies and gentlemen, as you can see from table what, we can see in figure two. Bisa pakai that, bisa juga enggak. Atau juga bisa as the chart shows. Nah, kalau ini kata kerja ini taruh di belakang ya. As the diagram indicate, as the graph show, as the statistic indicate. Nah, ketika nanti kalian practice speaking, presenting research article di pertemuan selanjutnya ya, setelah materi atau teori presenting research article ini, kalian nanti buat skrip tentang research article begitu, summary-nya dan juga membuat apa namanya presentasi. Kemudian pastikan kalian menggunakan beberapa istilah atau language function yang sudah saya sampaikan ya, yang berkaitan dengan delivering chart diagram atau tabel. Pastikan kalian menggunakan kata-kata ini ya. Tuh. Bisa juga kalian menggunakan from yang di depan ini ya. From the table, we can conclude that. From the figures, we may estimate that. From the chart, we may calculate that. From the figure two, we can infer that. Nah, ini bagus sekali ya kalau misalnya kalian pakai. Jadi nanti ketika kalian menjelaskannya, itu terdengar sangat akademik begitu ya. Jadi saya harap nanti kalian bisa menggunakan istilah-istilah ini ya to make your speaking more academic gitu. And then ada juga yang language function atau apa expressions yang berkaitan dengan describing. Misalnya ada perubahan-perubahan kayak tadi ya, kayak slightly, kemudian juga gradually, rapidly, suddenly. Nah, itu kita bisa pakai. Nah, contohnya ini. Social media use increased by atau cyberbullying shot up by, cyberbullying decline, cyberbullying reduced by, ya, atau juga bisa cyberbullying increase slightly, misalnya in 1991, misal seperti itu ya, atau global warming decline dramatically in 2001, gitu, atau apalagi economic growth steadily, ya, economic grow gradually, economy drop rapidly in 2022, bisa kayak gitu. Jadi ada beberapa istilah yang sebenarnya bisa kalian pakai ketika kalian mempelajari chart ataupun diagram gitu ya. Atau bisa juga pakai ini yang tadi nih, level of atau reach of gitu ya. Nah, di sini juga ada tadi yang diagram yang menjelaskan tentang comparison and contrast.
Yeah. When you are speaking at university, you need to do much more than just give information. You should always be trying to do something with your speaking. One common function is comparing and contrasting. Speaking about similarities and differences, there are many ways of expressing comparison and contrast in English ya. Jadi cara kalian untuk mengekspresikan perbedaan comparison and contrast in English itu seperti contoh yang ini. Nah, bisa kita lihat. Look at the following table and read the text below. Pay attention to the comparison and contrast. Yeah, we compare three personal computers. The Asus have Axis, the S1 have Axis, the Armani, and the Mesh Elite. Yeah, with respect of the following factors: price, processor speed, and size of hard disk. The Asus have Axis which costs berapa ini? Satu tujuh empat is by 1,134 is by far the cheapest of the three. Yeah, the Armani and the Miss Elliot costing 2,467 and 1,938 respectively. Nah, di sini terjadi perbedaan ya atau komparasi antara harga Eva Sam sama Armani begitu ya. Nah, kalau kita lihat katanya di S1 Access ini lebih rendah dibanding Armani. Begitupun dengan Mesh Elite dan Elemis Web Rider. Tuh. Nah, bagaimana caranya to deliver something that we have to compare gitu ya. Nah, di sini ada ekspresinya. Katanya, the Epson Axis is like the Elonex Web Rider with respect to price ya. Kemudian ada lagi yang the S1 Axis and the Elonex Web Rider are similar. Kalau emang harganya sama ya, atau is like ya kan. Atau yang the Eversham axis is similar to the Lennox Web Rider ya regarding price ya. The Eversham axis is the same as the Lennox Web Rider in that the price is the same. Tahu the Eversham axis resembles the Lennox Web Rider in terms of price ya. Jadi kita bisa menggunakan is like atau similar in the same as, is the same as, atau resembles gitu untuk menyatakan apa informasi yang prosentasenya sama ya, betul atau equal setara. Nah, kalau untuk yang lebih mahal atau lebih murah begitu kan ada komparasi bagaimana ya. Both the Amazon Access and the Elros Web Reader cost. Nah, kalau ini yang masih similar ya. The Amazon Access is expensive as ini juga sama similar tapi dia sama-sama mahal. Ini juga cost the same as sama as is the same price ya. The Amazon Access is the same price as the Elros Web Reader ini kalau menyatakan yang similar yang sama. The Mass Elite has a large screen. Similarly, it has high capacity hard disk, likewise correspondingly ya. Nah, ini adalah ungkapan-ungkapan bahasa Inggris yang biasanya kalian harus pakai ketika menemukan data yang similar atau sama. Is like, is similar, and then juga is the same as ya. Nah, bagaimana yang kontras? Kalau ini kan comparison ya, comparison ya. Kalau bagaimana yang similarity? Nah, kalau yang kontras yang berbeda bagaimana cara mengungkapkannya in English? The Epson X differs from the Armani ya, with respect to price. Karena Armani tadi kalau tidak salah harganya lebih tinggi ya, berarti kan differ. Ya. And then the Epson Access is unlike the Armani. Mau kita bisa menggunakan differs, bisa menggunakan unlike, atau juga bisa menggunakan differ di belakang. The Epson Access and the Armani differ. The Epson Access is different from the Armani. The Epson Access contrast with the Armani. Nah, ini beberapa konsep istilah yang bisa kita gunakan ketika ingin mendeliver data yang memang berbeda begitu. Selanjutnya ada lagi yang di mention, di Epsom access cost, bla bla bla, whereas the Armani cost, bla bla bla. Ya,
Nah, atau juga bisa pakai whereas, atau pakai while, bisa pakai but, bisa pakai in contrast ya. Di SVM axis cos 1,174 in contrast the Armani which cost 2,167 misalnya kayak gitu. Atau bisa juga kita pakai the Armani is more expensive dan the FSM axis pakai more ya. Expensive atau is not as expensive as the Armani atau the Armani cost more than. Nah, itu. Ini yang dikasih yang di tengah-tengah ini bisa kalian pakai ya untuk menunjukkan adanya perbedaan atau kontras begitu ya antara harga yang satu dengan harga yang lainnya antara misalnya jumlah yang satu dengan jumlah yang lainnya. Atau juga itu bisa pakai di Almari is expensive to buy. On the other hand, it is very fast and has a large screen. In contrast, the Almari is expensive to buy. In contrast, it is very fast and has large screen. Conversely, however, nah ini bisa dipakai ketika kita akan menjelaskan chart atau diagram yang memang datanya berbeda ya, beda dengan yang sebelumnya itu yang sama. How to begin a descriptions. Let me show you this bar graph. Nah, ini juga ada beberapa istilah in English that we have to use when we want to deliver the chart diagram and table. Well, ladies and gentlemen, let me show you this bar graph. Atau juga bisa kalian pakai let's do to this diagram. I'd like you to look at this map. If you look at this graph, you will notice that ladies and gentlemen, let's have a look at this V chart. Yeah, from this V chart, or this V chart illustrate that. This V chart describe that. If you look at this slide chart, you will understand that. To illustrate my point, let's look at some charts. Ya, atau juga to describe diagrams or any other type of graph as clearly as possible, you should name each visual element. The particle axis shows, nah ini tadi yang sudah saya sampaikan ya, sebelum kalian memberikan informasi yang berkaitan dengan data detailnya atau poin datanya itu, pastikan kalian juga mendeskripsikan apa itu vertical axis, apa itu horizontal. The vertical axis shows, nah ini secara detail. The vertical axis show tentang apa? The horizontal axis represent, the curve illustrate, the solid line show, the shade area describes, the color segment is for apa? Misalnya the red bar is for women atau men, the shade area describe about the year of the survey, the solid line show the number of the participants, misalnya kayak gitu ya. Jadi pastikan kalian juga mention gitu komponen-komponen atau spesifikasi yang ada di dalam chart nya tersebut begitu ya. Sebelum kalian membacakan eh, informasi utama yang ada dalam diagram chart atau tabel tersebut ya. Nah, ini juga ada beberapa verb yang biasa digunakan untuk mendeskripsikan chart, tables, atau diagram ya. To express the movement of the line, you should use appropriate verbs katanya ya. Ya, kita harus familiar ya dengan beberapa kata kerja bahasa Inggris yang biasa dipakai dalam mendeskripsikan part, chart, ataupun diagram ya. Tidak hanya verbs sih, ada juga adjectives ya, kata sifat, ada juga ada adverbs, kata keterangan, depending on the kind of action you need to show. Tergantung daripada informasi apa yang ingin kalian sampaikan ke audiens gitu. Kalau misalnya lebih besar, lebih mahal, nah itu kan adjective berarti kan bigger, more expensive, gitu, lower, nah itu kan adjective ya. Atau juga bisa pakai verb gitu ya. Nah, ini contohnya. For example, in 1991, gitu ya, the global warming increase. Nah, itu kan meningkat ya, grow. Atau bisa digabung juga dengan adverb, misalnya increase rapidly, grow fast, gitu ya, climb eh, gradually. Nah, itu bisa dikombinasikan antara penggunaan verb dan juga adverb ya. Nah, ini biasanya kata-kata kerja yang dipakai ketika kita ingin mengilustrasikan verb, mengilustrasikan chart, graph atau diagram ya, kayak increase, grow, go up, climb, boom, peak, fall, decline, decrease,
remain ya tadi kita kalau tidak salah ada yang pakai remain ya, kemudian ada steady, ada collapse, ada maintain, remain stable, ada level up, ada reduce, ada go down. Ini untuk eh, beberapa verbs yang bisa dipakai ketika kita ingin menjelaskan graphics, chart, ataupun diagram. Ada juga beberapa adjektif sebenarnya bisa kalian explore by your own self. Ya, ini hanya beberapa contoh saja. Adjektif yang biasa dipakai dalam gambar menjelaskan graph, chart, dan juga diagram seperti misalnya the survey, grow, sharp, apa namanya, slightly gitu kan, atau sharp, rapid, huge, ya, substansial. The development grow massively, misalnya kayak gitu ya, atau the massive development, rapid development, the huge development gitu, the significant increase gitu ya, substantial improvement, misalnya kayak gitu. Nah, ini adjektif biasa dipakai ketika mendescribe ya, chart, tables, ataupun diagram. Ada juga yang adverb sih tadi yang sudah saya sampaikan. Misalnya, the survey decrease ya, misalnya the score decrease here massively atau rapidly, dramatically, significantly ya, slightly, minimally ya. There's also a list of efforts to describe the speed ya, rapidly, quickly, swiftly, suddenly, steadily, gradually, and slowly ya. Dan untuk beberapa frase yang bisa digunakan untuk comparison itu ada to compare, compare to as opposed to, the majority of, apa misalnya survey results, apa only a small monetary ya, this development greater than blah blah blah. Nah, ini bisa dipakai ya ketika kalian ingin mendeskripsikan chart diagram. Well, ladies and gentlemen, we come to the end of this meeting, but before we close, I would like to show you a video that relate to describing chart. Nah, ini dia ya. Saya harap sih suaranya bisa terdengar. Kalau bisa terdengar nanti bisa kalian visit saja secara langsung. Ini uh, Nah, di sini dijelaskan, nanti bisa kalian dengar sendiri ya, visit link YouTube-nya. Di sini menjelaskan native speaker-nya itu menjelaskan chartnya ya. Nah, tadi seperti yang sudah kalian dengar bahwa si presenternya ini menjelaskan lainnya. Kalau yang blue itu untuk apa, yang merah itu untuk apa begitu ya. Jadi ini dari juga sebenarnya menjelaskan kalau misalnya chat ini tentang apa gitu. Jadi as I mentioned earlier, sebelum kita menjelaskan informasi atau data yang ada di dalam chat tersebut, pastikan kita juga sudah menjelaskan spesifikasi-spesifikasi yang ada di dalam chartnya gitu. Ya nanti bisa kalian cek di sini banyak sekali informasi-informasi. Nah, di sini juga ada hmm,
Di sini juga ada beberapa informasi atau verb yang bisa digunakan ya. There was an improvement in the features for every, the features for every have improved. Nah, ada juga adjectives yang bisa digunakan ya. Di sini ada big, ada significant, ada marked, ada massive, pronouns substantial. Kalau adverbnya ada massively, pronouncedly, substantially, significantly. Ya, tadi sudah saya sampaikan juga. Jadi kalau kalian ingin mengetahuinya nah, use apa namanya by using native speaker gitu, nah bisa kalian cek di YouTube ini ya. Hmm, jadi saya harap kalian bisa serius ya untuk follow this supaya nanti ketika practice listening research article juga kalian sudah mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh saya di beberapa pertemuan itu. Well, ladies and gentlemen, guys, enough for today. Thank you so much ya. Jadi untuk hari ini kita mempelajari bagaimana cara membaca chart, graphs, and tables dan juga beberapa kosakata, beberapa term istilah, beberapa expressions, beberapa word yang biasa digunakan dalam merepresentasikan atau membaca chart, diagram, dan table ya. Thank you so much for today. Response by Hamdallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.